Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Tania Aisyah. Ibu bisa panggil saya perawat Tania. Kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa? Siti Sarah, Sus. Senangnya dipanggil apa Bu? Sarah, Sus. Baik Ibu Sarah, umur Ibu Sarah berapa? 27 tahun. 27 tahun. Nah Ibu, apakah Ibu tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 Desember di Kamis. Baik, hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 ya Bu. Nah baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan sistem persyarafan. Nah yang mana tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada gangguan atau masalah pada sistem persyarafan Ibu. Nah waktunya itu sekitar 10-15 menit di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kita lakukan pemeriksaannya ya Ibu. Nah, yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan kesadaran kualitatif. Nah, pemeriksaan kualitatif ada namanya kompos mentis. Nah, kompos mentis ini pasien normal atau sadar penuh. Baik, di sini pasien. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan GCS atau kuantitatif. Nah, di sini pasien respon matanya itu membuka spontan. Nah, kita beri nilai 4. Nah, untuk nilai 3, si pasien ini dia membuka bila dipanggil. Nah, untuk nilai 2, pasien itu membuka bila diberi rangsangan nyeri. Nah, untuk nilai 1, pasien tidak dapat membuka terhadap rangsangan yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada namanya respon motorik. Nah, respon motorik itu si pasien mematuhi perintah. Nah, di sini Ibu bisa diangkat tangannya, Bu. Baik, diturunkan kembali. Nah, di sini pasien dia mematuhi perintah dan kita beri nilai 6. Nah, adapun untuk nilai 5, lengan pasien itu fleksi bisa dapat diberi rangsangan nyeri. Itu diberi nilai 4, dan untuk nilai 3 itu fleksi abnormal terhadap nyeri, dan untuk nilai 2 ekstensi abnormal terhadap nyeri, dan untuk nilai 1 si pasien tidak dapat respek terhadap nyeri. Nah, selanjutnya kita lakukan pengkajian rangsang meningeal. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk. Nah, Ibu ke kanan Bu dagunya. Baik, ke kiri Bu. Apakah nyeri Bu? Tidak, Sus. Nah, Bu, selanjutnya tangan perawat di bawah kepala pasien, menekuk Bu dagu sampai dada. Nah, baik. Nah, di sini didapatkan bahwa si pasien tidak mengalami kaku kuduk. Nah, jika pasien terdapat kaku kuduk, didapatkan tahanan dan nyerinya tidak dapat mencapai dada, itu dia mengalami kaku kuduk. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Kernik atau Kernik sign. Nah, di sini kita fleksikan paha sampai sudut 90 derajat. Nah, tekukkan Bu. Nah, 90 derajat, apakah nyeri, Bu? Tidak, Sus. Baik. Nah, kita bentuk sudut lebih dari 135 derajat. Nah, apakah nyeri, Bu? Tidak, Sus. Nah, baik. Nah, di sini jika bila pasien Nah, selanjutnya itu pemeriksaan Brudzinski 1. Nah, Brudzinski 1 ini pasien terlentang, tangan di bawah kepala pasien, lalu tangan satu lagi ada di dada. Nah, di kepala difleksikan sehingga dagu menyentuh dada. Nah, hasilnya positif jika fleksi kepala disusul dengan fleksi di sendi lutut dan panggul. Nah, kedua tungkai secara refleks. Nah, seperti itu. Lalu ada namanya pemeriksaan Brudzinski 2. Nah, di sini tungkai yang dirangsang pada sendi lutut, kemudian tungkai atas diekstensikan pada sendi panggul bila timbul gerakan refleks, yaitu fleksi tungkai kontralateral pada sendi lutut dan panggul. Baik, selanjutnya kita melakukan pengkajian saraf kranial. Nah, yang pertama itu saraf kranial 1, yaitu penciuman atau membau. Nah, di sini nanti Ibu bisa menutup matanya, lalu Ibu bisa menutup sebelah hidungnya, dan nanti saya akan memberikan aroma dan Ibu bisa menyebutkan aroma apa itu. Nah, baik, kita mulai ya Ibu. Silahkan ditutup matanya Bu. Hidungnya sebelah Bu. Nah, baik Ibu.
Sini saya berikan aroma, Ibu bisa menciumnya. Nah, baik, aroma apa Ibu? Kopi ya, Sus. Oh, baik, betul ya Ibu. Nah, selanjutnya bisa ditutup hidung sebelahnya Bu. Nah, ini Bu bisa dicium. Nah, baik, apa Bu aromanya? Teh, Sus. Baik, betul. Silakan dibuka matanya. Baik Ibu, di sini Ibu sudah dapat menjawab dengan benar dan menyebutkan bahwa itu aroma kopi dan teh. Baik, selanjutnya kita pemeriksaan saraf kranial 2. Nah, saraf kranial 2 itu optikus. Nah, kita lihat, Ibu dibuka matanya. Kita lihat. Baik, tidak ada perdarahan. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan menggunakan Snellen chart. Nah, di sini kita juga akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Baik Ibu, silakan ditutup matanya sebelah. Nah, Ibu ini apa? E, Ini Z, ini L, ini F, ini T, ini C, ini P, ini O, ini E, ini P, ini. E. Baik Ibu, untuk selanjutnya ditutup matanya Bu. Baik, Sus. Ini E, ini N, ini Y, ini V, ini N, ini L, ini P, ini E, ini C, ini P, ini. O. Baik. Baik Ibu, hasilnya normal, yaitu nilai normalnya itu 20/20. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lapang pandang. Nah, yang tujuannya itu untuk melihat seberapa jauh jangkauan penglihatan Ibu. Nah, nanti Ibu dapat menutup matanya sebelah ya Bu, dan saya akan arahkan ke kanan dan ke kiri, dan tatapan Ibu tetap kepada saya. Nah, kita mulai ya Ibu. Iya. Silakan tutup matanya sebelah Bu. Nah, di sini apakah terlihat Bu? Terlihat, Sini, terlihat, di sini, terlihat, di sini, masih, di sini Bu. masih, Nah, di sini Bu. masih, Di sini Bu. masih, Di sini. masih, Di sini. masih, Terlihat Bu? masih, Di sini. terlihat, Baik, sebelahnya lagi Bu. Di sini. terlihat, Nah, di sini Bu. terlihat, Di sini. terlihat, Di sini. terlihat, Di sini. terlihat, Apa di sini terlihat? masih, Di sini. masih, Di sini. masih, Di sini. masih, Di sini. masih. Baik Ibu, telah selesai semuanya normal ya Bu. Baik. Di sini. Terlihat, Apa di sini terlihat? masih, Di sini. masih, Di sini. masih, Di sini. masih, Di sini. masih. Baik Ibu, telah selesai semuanya normal ya Bu. Baik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan 6. Nah, nanti saya akan mendekatkan jari saya ke hadapan Ibu. Nah, Ibu bisa ikuti gerakan jari saya ya Ibu. Nah, nanti cukup bola mata Ibu saja yang bergerak, kepala Ibu tidak usah. Nah, kita mulai ya Ibu. Baik, cukup ya Ibu. Ini bagus sekali ya Ibu. Nah, saraf okulomotor Ibu itu dapat menggerakkan ke samping kiri atas, samping kiri kanan, dan samping kanan bawah, lalu samping kanan atas. Nah, lalu ada itu troklearnya Bu, bagus juga. Ibu bisa menggerakkan ke samping bawah. Dan lalu abdusensnya Ibu bisa menggerakkan bola matanya ke samping kanan. Nah, selanjutnya Ibu nanti saya letakkan jari saya ke pangkal hidung Ibu. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 5 atau trigeminus. Nah, trigeminus itu bagian motoriknya. Nah, pasien dapat menggerakkan gigi dan menggerakkan rahangnya ke kanan dan ke kiri. Nah, kita dapat merabanya. Ibu bisa digertakkan giginya. Nah, baik, gerakan ke kanan dan ke kiri rahangnya Bu. Baik, di sini saya dapat meraba otot dan kontraksi atau menilai kontraksi yang diberikan pasien. Nah, selanjutnya di bagian sensorik kita sentuh kapas ke area dahi, pipi, dan dagu pasien. Nah, di sini jika Ibu bisa merasakan sentuhannya, bilang ya Bu. Bisa.
Bisa Bu. Nah, di bagian pipi Bu, apakah bisa merasakannya? Bisa sus. Di bagian dagu Bu? Bisa. Baik, di sini pasien bisa memberikan refleksnya. Lalu kita lanjut pemeriksaan refleks kornea. Nah, kita sentuh ujung kapas. Nah, bisa kita taruh di ujung korneanya. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 8, yaitu kita akan periksa pendengaran. Nah, nanti kita lakukan tes Rine dan tes Weber. Baik Ibu, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan persepsi sensori. Nah, yaitu pemeriksaan pendengaran dan pemeriksaan penglihatan. Yang pertama itu pemeriksaan pendengaran, ada 3 kali uji Rina. Uji Rina itu bertujuan untuk membandingkan bunyi hantaran udara dan tulang pada Ibu ya. Nah, tekniknya itu nanti saya akan bunyikan garpu tala ini dan Ibu dapat mengangkat tangan jika suaranya tidak terdengar ya Ibu. Nanti saya akan letakkan pada tulang mastoid Ibu. Nah, kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, bagaimana di mana suaranya lebih terdengar lebih panjang Bu? Depan. Baik, di depan ya Ibu, itu normal. Nah, selanjutnya kita lakukan uji Weber. Nah, uji Weber itu tujuannya untuk membedakan telinga Ibu termasuk tuli konduktif atau sensori neural. Nah, di sini nanti saya akan letakkan di atas kepala Ibu dan Ibu bisa bandingkan apakah terdengar sama atau tidak. Nah, Ibu, kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, bagaimana? Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10. Nah, di sini Ibu bisa buka mulutnya ya Ibu. Ibu bisa berteriak A. Baik, ditutup kembali. Nah, di sini normal ya Bu, lidah Ibu berada di tengah, tidak berada di samping kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kita melakukan refleks menelan. Nah, di sini saya akan raba, Ibu coba menelan Bu. Baik, di sini ada refleks menelan ya. Saya dapat merasakan adanya refleks menelan. Nah, selanjutnya saya akan masukkan alat ke dalam mulut Ibu. Ibu bisa merasa ingin muntah, Ibu bisa reflekskan ya Bu jika ingin muntah. Baik, di sini Ibu ada ingin muntah. Nah, ada refleks ingin muntahnya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10 itu normal ya, tidak ada gangguan ya Bu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 11 ya Bu. Nah, di sini Ibu bisa menghadap ke kiri Bu, ke kanan Bu. Nah, baik, kembalikan. Nah, Ibu bisa tahan ya Bu tekanan dari saya. Coba menghadap ke kiri Bu. Baik. Coba ke kanan Bu. Nah, baik ya Ibu, itu normal. Ibu bisa menahan tekanan dari tangan saya. Nah, Ibu bisa dinaikkan bahunya Bu. Baik, turunkan kembali. Nah, di sini bagus sekali ya, Ibu bisa melawan tekanan dari tangan saya dan Ibu bisa mengangkat bahu Ibu. Itu normal ya Ibu. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 12. Nah, Ibu bisa julurkan lidahnya Bu, ke kanan, ke kiri. Baik, di sini Ibu juga bisa mendorong ke ruang pipinya Bu, ke kanan, ke kiri. Nah, baik, di sini udah bagus ya, Ibu udah bisa melakukannya. Baik, pemeriksaan tadi semuanya sudah normal ya Bu, dari tingkat kesadaran, pemeriksaan meningeal, sampai pemeriksaan saraf kranial. Nah, itu semua normal, tidak ada gangguan ataupun masalah. Nah, Ibu bagaimana Bu perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan? Agak lebih baik kan. Baik, alhamdulillah ya Bu, lebih baik. Nah, Ibu sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Baik, tidak ada. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam sus.